warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yarisma Meli, SEMAK, salah satu dosen pada program studi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Satya Bhinneka. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah akan saya ambil dalam video pembelajaran adalah mata kuliah wajib dalam program studi kewirausahaan yang saya ampu di semester 4, yaitu mata kuliah teori investasi dengan bobot 4 SKS teori. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara offline maupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah teori investasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman dalam mengenai konsep, prinsip, dan teknik dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Diawali dengan memperkenalkan berbagai jenis instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif, serta resiko dan imbal hasilnya. Kemudian, mempelajari bagaimana membentuk portofolio investasi yang optimal, termasuk model penilaian aset dengan pendekatan capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory. Selain itu, juga akan menganalisis teknik fundamental, teknikal, dan laporan keuangan dalam pengelolaan portofolio. Dengan mengikuti mata kuliah teori investasi ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mampu menginternalisasi dan menganalisis konsep dasar investasi. Kedua, mampu menguraikan dan menganalisis konsep dasar nilai waktu uang. Ketiga, mampu membedakan jenis kelas aset dan instrumen keuangannya. Keempat, mampu menguraikan bagaimana sekuritas diperdagangkan. Kelima, mampu menganalisis konsep dan mengukur resiko dan tingkat pengembaliannya. Keenam, mampu menganalisis dan mengkaji alokasi modal ke aset beresiko. Ketujuh, mampu menganalisis dan membentuk portofolio investasi yang optimal dengan diversifikasi. Kedelapan, mampu menganalisis dan menerapkan model penetapan harga aset modal. 9. Mampu menganalisis dan menerapkan teori penetapan harga arbitrase. Ke-10, mampu menguraikan hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan. Ke-11, mampu menganalisis dan membaca teknik analisis fundamental dan teknikal. 12, mampu menganalisis tentang pasar saham dan pasar obligasi. Terakhir, mampu menganalisis laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan pokok pembahasan yang akan dibahas selama 14 pertemuan, mencakup konsep dasar investasi, nilai waktu uang, kelas aset dan instrumen keuangan, bagaimana sekuritas diperdagangkan, resiko dan pengembalian, alokasi modal ke aset beresiko, diversifikasi yang efisien, modal penetapan harga aset modal, teori penetapan harga arbitrase, hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan, analisis fundamental dan teknikal, pasar saham, pasar obligasi, dan analisis laporan keuangan. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah teori investasi, ada buku utama, saya menggunakan karangan dari Buddy, Alex, dan Marcus dengan judul Investment, terbitan dari McGraw-Hill. Kemudian ada pendukung dari referensi yang saya gunakan juga dari e-book. Kemudian juga ada artikel ilmiah dari saya sendiri, maupun artikel lain yang relevan dalam mata kuliah ini yang dapat diakses melalui Google Scholar. Materi ini didukung dengan contoh studi kasus yang up-to-date terkait investasi, kemudian ada video pembelajaran asynchronous learning dari YouTube. Kemudian kita juga belajar mengakses situs dari Bursa Efek Indonesia, OJK, Bank Indonesia, dan Yahoo Finance untuk melihat harga saham. Teknik pengajaran yang pertama, yaitu metode delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, supaya mahasiswa di kelas dapat menyerap materi yang saya sampaikan dengan baik dan menarik. Ada beberapa strategi yang saya gunakan dalam proses delivery kepada mahasiswa. Yang pertama,
Saya memberikan video pembelajaran sebelum kelas sebagai alat bantu agar mahasiswa lebih siap ketika menerima materi yang saya sampaikan di kelas. Kedua, saat kegiatan proses belajar, saya akan mereview kembali materi sebelumnya untuk menyegarkan ingatan mahasiswa dan menyiapkan transisi ke materi baru. Lalu ada pretest singkat yang saya gunakan untuk menyesuaikan penyampaian materi saya. Penyampaian materi saya sertai dengan studi kasus yang up to date. Kemudian saya akan meminta mahasiswa untuk membuat student notes dari materi yang saya jelaskan. Saya juga akan menyisipkan tanya jawab saya saat menyampaikan materi sebagai bagian dari ceramah interaktif. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan post test di mana untuk menyusut atau memperbaiki penyampaian materi berikutnya. Selanjutnya, teknik pengajaran yang kedua adalah metode interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, di mana proses interaksi dan proses delivery ini saling terkait. Beberapa strategi interaksi yang saya gunakan, yang pertama di dalam kelas, saya awali tadi dengan mereview sekilas materi dari minggu sebelumnya, yang dilakukan dengan tanya jawab, kemudian memotivasi mahasiswa untuk berperan aktif baik dalam bertanya maupun menjawab selama proses belajar mengajar agar bisa berjalan secara kolaboratif. Pretest dan post-test saya kemas dalam bentuk kuis interaktif dengan menggunakan word wall dan Mentimeter. Kemudian post-test akan dibahas secara bersama. Semua informasi terkait mata kuliah teori investasi seperti modul, video pembelajaran, link pretest, post-test, tugas, kuis, project, dan semuanya tersedia di Learning Management System atau LMS yang kapan aja dapat diakses oleh mahasiswa. Saya juga menggunakan WhatsApp group dan kadang email untuk mempermudah interaksi ke mahasiswa. Terakhir, dari aspek penilaian atau assessment, mata kuliah teori investasi terdiri dari 6 komponen, yaitu partisipatif 15%, hasil proyek 35%, kuis 15%, tugas 5%, UTS dan UAS masing-masing bobot 15%. Metode pembelajaran yang saya gunakan tadi dengan diskusi kelompok, pembelajaran berbasis kasus, kolaboratif, berbasis proyek, dan summarize. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam proses offline atau secara luring dalam kelas. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baiklah. Nah, di minggu ini kita berjumpa kembali pada pertemuan ke-11. Apa yang akan kita bahas di pertemuan ke-11? Kita akan membahas tentang hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan. Baiklah, sebelum kita mulai, sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yang membawakan doa, mahasiswa, silakan yang bertugas. Saya membawa doa dalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa amalan sholihan. Amin. Saya akan membawa doa dalam nama Katolik. Mari kita bersama dalam doa yang menambahkan putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang baik atas berkat dan rahmat-Mu. Dengan sebentar kami akan mulai pembelajaran kami dan yang Kau kasih pelajaran ini mulai dari awal pertengahan bahkan hingga akhir. Kau bantu kami Tuhan dalam proses pembelajaran. Puji dan terpuji nama Bapa dan sepanjang masa. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membawakan doa dalam nama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Yang pakai harus satu dalam yang surga segala puji Tuhan yang kami akan berikan Bapa atas berkat-Mu hingga selama ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan tugas kami, yaitu proses belajar mengajar dan Tuhan mengawal dan mati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
boleh kalian isi pretest untuk mengukur pengetahuan kalian sebelum saya jelaskan materi hari ini. Sudah selesai? Sudah? Oke. Oke, baik, kita masuk ke materi ini. Hari ini kita belajar tentang hipotesis pasar efisien. Dan perilaku keuangan. Oke, kalian sudah nonton video ya. Berarti ketika saya menjelaskan beberapa yang saya sebutkan, mungkin ada istilah, mungkin yang di video itu sudah kalian pahami. Oke, hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan. Nah, jadi apa yang akan kita bahas pada materi hari ini? Kita akan membahas tentang kondisi pasar efisien. Ada yang masih ingat nggak? Materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Minggu lalu kita bahas tentang apa? Arbitrage pricing theory. Ada yang masih ingat nggak? Arbitrage pricing theory itu apa? Saya Bu, Ya, jadi Bu, menurut yang dijelasin di minggu lalu, arbitrage pricing theory itu teori penilaian aset yang menyatakan bahwa nilai atau harga sekuritas itu ditentukan dari berbagai faktor resiko yang sistematis. Nah, resiko yang sistematis itu kan Bu kayak inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di teori ini itu asumsinya itu nggak ada peluang arbitrage-nya Bu. oke. Nah, jadi bentar ya. Jadi kondisi pasar efisien itu salah satu syarat itu adalah tanpa kondisi arbitrage. Nah, kita juga nanti akan bahas ya di mana persaingan di antara para analis. Para analis kalau ceritanya di investasi berarti kayak analis data keuangan atau analis sekuritas. Analis itu adalah orang yang bertugas mengamati, mengevaluasi terkait data keuangan. Apa yang akan kita pelajari di materi hari ini? Kita akan belajar tentang jenis pasar efisien, kemudian bagaimana harga sekuritas itu berubah, lalu nanti ada pro dan kontra tentang hipotesis pasar efisien, juga anomali dari pasar saham, kemudian strategi investasi, kemudian perilaku yang bias, dan terakhir arbitrage. Nah, kita masuk yang pertama tentang jenis pasar efisien. Sebelum kita bahas jenis pasar efisien, kita harus paham dulu pasar efisien itu apa? Atau efisiensi pasar itu maknanya itu seperti apa? Nah, pasar efisien adalah suatu kondisi di mana harga sekuritas sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Sekuritas, masih ingat ya? Sekuritas itu apa? Sekuritas itu bukti pemilikan modal dalam keputusan terkait dengan perdagangan itu contohnya kayak saham dan obligasi. Iya. Nah, jadi contoh dari sekuritas itu seperti saham, obligasi, deposito, wholesale, atau instrumen keuangan lainnya. Paham ya sampai di sana? Pasar efisiensi itu apa? Pasar efisien tadi adalah suatu kondisi di mana harga sekuritas sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jadi kalau kita bicara saham, berarti suatu kondisi di mana harga saham sudah mencerminkan semua informasi yang tersedia atas saham tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan PTA mempublikasikan laporan keuangan tahun 2024 di mana net income naik 10 kali lipat. PTA mempublikasikan laporan keuangannya di tahun 2024 di mana net income naik 10 kali lipat. Nah, ketika masyarakat atau investor mendengar hal ini,
maka mereka akan bereaksi. Katakanlah reaksi mereka itu positif, berarti mereka akan mengganggu saham PTA. Banyak yang beli saham PTA akan menyebabkan harga saham PTA naik. Sampai di situ paham ya? Oke. Nah, contohnya harga saham PTA itu Rp100 per lembar. Sebelum informasi net income ini diberitahukan. Kemudian setelah informasi net income diberitahukan naik 10 kali lipat, masyarakat atau investor membeli menyebabkan harga naik. Katakanlah naik menjadi 150 per lembar. Nah, jadi suatu pasar yang efisien akan menyesuaikan harga tersebut. Ya. Oke, jadi informasi yang tersedia akan langsung merefleksikan harga saham itu tadi. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Saya Coba Fauzan. Bu, ada salah satu isu terbaru seperti ini Bu. Ada salah satu maskapai di dalam maskapai customer kehilangan handphone dan tidak dikembalikan dalam waktu kurun seminggu. Nah, sehingga menurunkan reputasi perusahaan Bu. Nah, melalui informasi yang beredar ini Bu, permintaan saham dari salah satu maskapai itu menurun Bu. Begitu Bu. Oke, nah itu juga bisa jadi salah satu contoh. Berarti ada suatu informasi atau peristiwa yang terjadi kan. Nah, menyebabkan reaksi dari masyarakat atau investor terhadap harga saham si maskapai tadi ya. Nah, berarti reaksi mereka itu negatif ya. Negatif. Mereka kecewa gitu ya. Mereka kecewa, kemudian mereka menjual saham, menyebabkan harga saham itu menurun. Nah, jadi kondisi pasar yang efisien itu adalah ketika informasi tadi muncul, maka pasar akan langsung bereaksi terhadap harga saham. Jadi harga saham yang awalnya misalkan 150, ketika informasi tersebut muncul, turun jadi 100. Nah, pasar langsung merefleksikan harga saham itu. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, apakah pasar itu efisien? Apakah pasar itu efisien? Nah, secara umum pasar itu efisien. Namun, ada dua kondisi yang bisa menyebabkan pasar itu mungkin tidak efisien. Jadi, pasar tidak sepenuhnya efisien secara instan ya. Pasar itu tidak efisien secara instan. Karena ada selisih waktu. Karena ada yang pertama itu selisih waktu atau apa? Time lag. Ya. Jadi ketika tadi misalkan isu yang dibilang siapa? Fauzan terkait maskapai, harga yang 150 berubah jadi 100. Nah, perubahan ini kan butuh waktu ya. Ada jeda waktu atau selisih waktu. Jadi selisih waktunya ini berapa detik tergantung dari reaksi pelaku pasar. Jadi ada selisih waktu antara saat informasi tersedia hingga saat informasi tersebut tercermin di harga sahamnya. Saat informasi tersebut tersedia sampai informasi tersebut tercermin di harga sahamnya. Kemudian yang kedua, efisiensi pasar juga dilihat dari bagaimana harga bereaksi terhadap informasi baru tadi. Jadi dalam pasar yang efisien, informasi baru akan segera direspon oleh perubahan harga. Berikutnya kita lihat, dikatakan bahwa pasar itu efisien ketika harga merefleksikan semua informasi yang relevan pada suatu waktu tertentu. Pasar efisien adalah harga yang merefleksikan semua informasi yang relevan pada suatu waktu tertentu.
Kalau dalam bayangan kalian, semua informasi yang relevan itu apa aja? Semua informasi. Berarti bisa informasi publik ataupun informasi private. Semua informasi, tidak terbentuk apakah dia publik atau dia private. Semua informasi relevan. Jadi ada yang namanya public information dan kalau dia private information atau inside information. Oke, biar lebih jelas kita lihat bentuk dari pasar efisien. Bentuk dari pasar efisien ada 3. Yang pertama itu ada bentuk yang lemah atau weak form. Nah, weak form ini apa? Bentuk dari pasar efisien weak form, di mana harga sepenuhnya merefleksikan berdasarkan data historis. Weak form itu adalah harga sepenuhnya merefleksikan semua data historis atau past market data dan harga-harga yang sudah lalu. Ini berarti di bentuk pertama weak form harga sepenuhnya merefleksikan data historis. Lalu yang kedua ada semi-strong. Semi-strong form di mana harga sepenuhnya merefleksikan semua informasi publik. Informasi publik ini bisa berupa laporan keuangan, data keuangan, pengumuman dari perusahaan. Nah, itu adalah informasi publik. Kemudian yang ketiga ada strong form. Nah, strong form harga sepenuhnya merefleksikan semua informasi publik dan informasi private. Oke, nah jadi contoh dari bentuk pasar efisien, saya kasih satu contoh ya. Misalkan ada suatu perusahaan, katakanlah perusahaan Z, dia akan menyuntikkan dana, dia menginformasikan akan menyuntikkan dana ke perusahaan Y. Perusahaan Y ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang sudah mencabut ke Asia Tenggara. Si Z, perusahaan Y menginformasikan akan menyuntikkan dana ke si Y sebesar 10 triliun. Si Y tadi adalah bisnis yang bergerak di bidang transportasi yang sudah merambah ke Asia Tenggara. Dan masyarakat sudah mengetahui tentang perusahaan Y. Perusahaan Y ini memang perusahaan yang lumayan terkenal di Indonesia. Oke, ketika masyarakat mendengar Z akan menyuntikkan dana 10 triliun, pasti timbul suatu reaksi dari masyarakat ataupun investor. Katakanlah reaksi mereka itu positif. Mereka tertarik untuk membeli atau mulai membeli saham PT Y yang awalnya itu harganya 150. Oke. Ketika mendengar informasi ini, mereka mulai menyerbu harga saham PT Y, mengakibatkan harga saham PT Y mengalami kenaikan. Katakanlah naik menjadi 180. Lalu si Z beserta karyawan-karyawannya atau pihak internal mereka tentu tahu apakah mereka nantinya akan menyuntikkan dana atau tidak. Kan si Z masih menginformasikan bahwasanya dia akan menyuntikkan dana. Berarti kan belum terjadi ya. Nah, tentu internal Z itu akan tahu apakah nantinya itu memang akan disuntikkan dana atau tidak. Katakanlah nanti si Z memang benar akan menyuntikkan dana. Internal Z duluan tahu
sebelum informasi ini diumumkan ke publik. Kemudian Z, ada pegawainya namanya A, B, C. Mereka juga punya teman dekat atau mungkin keluarga mereka. Mereka menginformasikan ke mereka, teman dan keluarga mereka, bahwasanya nanti si Z akan menyuntikkan dana 10 triliun ke dia. Ketika harga sahamnya 150, mereka duluan membeli harga saham 150. Kemudian menyebabkan harga saham naik sedikit karena informasinya itu masih sebatas internal, naik sedikit jadi 160. Sebagian orang yang setelah mendengar informasi ini diumumkan, mereka membeli di harga 160, lalu naik 180. Kemudian ada lagi sebagian orang sebelum informasi ini diumumkan dan mereka bukan internal perusahaan Z, mereka sudah membeli saham C terlebih dahulu. Katakanlah dia beli di harga 150. Ya. Nah, jadi dari ilustrasi ini sudah ada 3 bentuk dari pasar efisien. Menurut kalian, mana yang termasuk ke dalam bentuk WIFO? Yang FD ya. Kenapa? Karena mereka belum mendengar pengumuman ini dan mereka juga bukan termasuk pihak internal. Jadi mereka hanya bisa melihat berdasarkan data historis. Tadi kan WIFO itu dijelaskan bahwa harga itu sebelumnya merefleksikan dari data historis. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam semi strong yang mana? Yang ketika mereka membeli di harga 160, ya kan? Ketika mereka membeli di harga 160, di saat itu sudah diumumkan bahwasanya si Z akan menyuntikkan dana 10 triliun. Berarti di sini di bentuk semi strong, harga itu sepenuhnya merefleksikan berdasarkan data historis dan informasi publik. Lalu berarti yang termasuk ke strong yang mana? Ya, yang bekerja di perusahaan Z. Orang-orang yang bekerja di perusahaan si Z, si A, B, C, dan kalau dia kasih tahu ke teman-teman atau ke keluarga mereka. Nah, kenapa dikatakan strong firm? Karena di sini mereka itu punya inside information atau informasi private. Mereka nggak tahu sebelum informasi ini diumumkan, mereka duluan dan tahu di internal mereka bahwa misalnya nanti memang akan disuntikan dana 10 triliun. Nah, sampai di sini paham ya? Saya jelaskan ya. Oke, mungkin supaya kalian lebih paham ya, masing-masing boleh pikirkan satu contoh kasus ya, yang terbaru ya, yang up to date. Buat kalian pikir ada nggak belakangan ini isu-isu terbaru